Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas atasi masalah dan konflik dengan cara supranatural. Tapi terlebih dahulu kita bicarakan tentang doa supranatural modern. Proses Ho'oponopono atau HPP modern ini memungkinkan seorang terapis atau praktisi untuk bekerja secara langsung dengan sumber ilahi atau sumber segala sesuatu, juga dikenal sebagai Tuhan atau cinta, yang dapat mengubah pikiran, kata, dan tindakan yang salah atau keliru menjadi cinta. Terapis akan terhubung dengan yang ilahi, dan setelah koneksi itu terjadi, mereka akan meminta kepada yang ilahi untuk mengkoreksi pikiran yang salah atau keliru di dalam diri mereka sendiri yang menjadi bagian masalah terlebih dulu, kemudian baru untuk klien mereka. Permintaan ini adalah semacam proses pertobatan dan pengampunan melalui diri terapis untuk klien mereka. Yang ilahi kemudian merespon permintaan tersebut dan mengubah pikiran yang salah tersebut. Di dalam proses koreksi spiritual ini banyak sekali emosi yang keliru atau emosi yang tidak benar yang merupakan penyebab masalah yang akan dilepaskan, termasuk kemarahan, ketakutan, benci, atau pikiran dan perasaan negatif lainnya. Dalam HPP inilah yang dinamakan kenangan, yaitu rekaman dalam pikiran bawah sadar mengenai sebuah pengalaman di masa lalu. Kalau itu dipicu, ini akan memutar kembali pengalaman masa lalu tersebut. Energi yang sudah dinetralkan kemudian dilepaskan dari pikiran dan meninggalkan kekosongan atau kehampaan atau kebebasan sejati. Kecerdasan ilahi akan mengubah bentuk kenangan menjadi kekosongan. Kekosongan ini kemudian diisi dengan yang ilahi atau cinta itu sendiri. Proses memperbaharui dan pemberian energi akhirnya untuk terapis, klien, dan semua orang yang terlibat masalahnya dibersihkan dan diselaraskan kembali dengan yang ilahi. Klien merasa sangat damai dan gembira setelah sesi HPP ini. Variasi dari Ho'oponopono atau HPP yang dipopulerkan oleh Dr. Yulin lebih dikenal oleh banyak orang terutama di negara barat. Sebenarnya ada beberapa cara lain tradisi Hawaii kuno yang berkembang sampai hari ini. Dalam sistem Hawaii kuno, 3 pikiran manusia yang masing-masing hidup dalam tubuh yang berbeda, yaitu tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Pikiran sadar yang tertinggi sama dengan tubuh spiritual. Pikiran sadar sama dengan tubuh mental. Pikiran bawah sadar sama dengan tubuh emosi. Sedangkan tubuh fisik adalah rumah bagi ketiga tubuh tadi. Para leluhur Hawaii kuno mengatakan bahwa perjalanan dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar dan ke pikiran sadar yang lebih tinggi adalah pelajaran hidup untuk kita semua. Dengan spiritual yang terlatih, penyembuh Hawaii kuno menggunakan mana, istilahnya mana di sana ya, atau kekuatan alam semesta di alam non-fisik untuk menghubungkan ketiga pikiran ini. Metode untuk mencapai ini termasuk di dalamnya adalah meditasi melalui mimpi, mendapatkan inspirasi dan kondisi hipnosis atau hipnotis. Metode akan membuka saluran yang menghubungkan ketiga pikiran tadi. 4 frasa utama HPP.
Kita akan menggunakan 4 frasa dari Ho'oponopono sesuai versi aslinya untuk latihan kecil dan contoh untuk memecahkan masalah dan konflik. Latihan 1. Jika Anda mengalami konflik dengan seseorang, sadari pikiran atau emosi negatif yang muncul, kemudian katakan frasa berikut ditujukan ke diri sendiri. Saya menyesal, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Saya menyesal, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman dengan frasa saya menyesal dan merasa janggal mengucapkan frasa saya mencintaimu. Saya biasa meringkasnya dengan hanya 3 frasa menjadi maafkan saya mengasihimu, terima kasih. Maafkan saya mengasihimu, terima kasih. Menurut saya, efeknya sama saja. Jadi, gunakan saja mana yang nyaman buat Anda. Mantra ini bekerja di luar ruang dan waktu, sebab langsung bekerja mengirimkan ke diri Anda yang lebih tinggi, atau yang ilahi di dalam diri Anda, kemudian alam bawah sadar Anda, dan pikiran sadar Anda. Setelah beberapa saat Anda akan mencapai kedamaian batin dan berubah dari ketidakharmonisan menjadi harmonis di dalam diri. Karena Anda sudah bergeser dari keterpisahan menjadi utuh, satu diri yang lebih tinggi, bawah sadar, dan pikiran sadar saat Anda mengatakan, saya menyesal, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Apa arti dari keempat frasa ini? Berikut ini penjelasan aslinya menurut tradisi Hawaii kuno. Saya menyesal. Maafkan saya melalui diri saya atau leluhur saya secara sadar atau secara tidak sadar mengganggu Anda dan saya selama perjalanan hidup ini. Maafkan saya karena telah bertindak bertentangan dengan hukum ilahi, harmoni, dan cinta. Maafkan saya karena menghakimi Anda atau situasinya. Saya mencintaimu. Saya mencintaimu dan saya mencintai diriku. Saya melihat dan menghormati yang ilahi di dalam diri Anda. Saya menerima situasi apa adanya. Saya tidak menolak masalah yang datang kepada saya. Saya mencintaimu dan saya mencintai diriku tanpa syarat dengan segala kelemahan dan kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih karena saya tahu bahwa keajaiban sedang berlangsung. Saya berterima kasih kepada ilahi, Tuhan, dan para malaikat yang merespon permintaan saya. Saya bersyukur karena apa yang saya terima dan yang akan terjadi adalah apa yang saya pantas miliki melalui hukum sebab dan akibat. Saya bersyukur karena melalui kekuatan pengampunan, saya sekarang dibebaskan dari belenggu energi masa lalu. Saya bersyukur bahwa saya terhubung dengan sumber segala keberadaan. Dalam pandangan HPP, setiap masalah merupakan tantangan dan menawarkan pelajaran hidup. Kita mungkin tumbuh melalui setiap tantangan, apakah itu teman kerja yang baru, tetangga yang bermasalah maksudnya, kemacetan lalu lintas, penyakit, masalah keluarga, atau krisis finansial. Orang dan masalah mungkin kita lihat sebagai musuh, tapi bisa juga jadi teman baik kita karena kadang masalah mendorong kita untuk ambil tindakan. Bisa juga dikatakan hidup terdiri dari serangkaian ujian yang saling terkait. Latihan 2. Sekarang coba pikirkan masalah yang akhir-akhir ini mengganggu Anda, atau bisa juga masalah yang dialami keluarga, pasangan, atau teman baik Anda. Jadi tidak selalu harus diri Anda, bisa orang lain. Bayangkan masalah ini sejenak, kemudian amati diri Anda. Perasaan apa yang muncul? Bernapaslah dengan tenang dan rileks. Amati perasaan dan masalah Anda. Sekarang ucapkan 4 frasa. Saya menyesal, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Ucapkan berulang-ulang. Tetaplah sebagai pengamat perasaan Anda. Ulangi keempatnya untuk diri Anda sendiri sampai perasaan pemahaman muncul atau terjadi perubahan perasaan menjadi positif sehingga bisa menerima keadaan dan ikhlas. Kita terbiasa melihat dunia dalam dualitas. Kita melihat hal-hal secara hitam putih, di atas atau di bawah, kaya atau miskin, dan seterusnya. Ini seperti koin. Sebenarnya hanya ada satu koin, tetapi kita selalu melihat salah satu dari 2 sisi itu.
Begitu juga cara kita memandang masalah diri dan masalah dunia di luar sana. Dengan HPP, timbul penerimaan apa adanya dan keikhlasan. Kondisi 0. Jika dilakukan dengan benar, menuntun Anda untuk melampaui dualitas itu pada akhirnya. Sadar dan melihat bahwa sebenarnya hanya ada satu koin dan tidak lagi mempermasalahkan kedua sisinya. Ini akan membebaskan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-103 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.